Kalian berdua nggak pacaran diam-diam kan? Kenzo, selangkah lagi. Papa tidak menganggap kamu anak lagi ya. Selamanya, Papa nggak main-main. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 152 dan 153. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari keberadaan Rianti yang diomongin oleh para tetangga Mutiara. Sedangkan kedatangan Kenzo disambut oleh Cynthia. Begitupun setelah kepergian Dikta, Kenzo bercerita banyak kepada Cynthia. Miss Kiss jadi terharu. Kalau tanpa papa saya bisa sukses atau enggak ya, Bu? Jawabannya bisa. Kamu tuh sadar gak? Kamu pintar banget. Dan kamu punya integritas. Kalau orang kayak kamu ini dengan atau tanpa privilege pasti bisa kerja dan pasti sukses. Asal satu, harus konsisten. Masih. Ternyata Rianti pergi menemui Marsha. Ini gaswat M-Kiss First. Miss Kiss jadi khawatir dengan semua omongan Marsha. Dulu banyak orang-orang yang ngomongin Tante Cynthia karena Tante Cynthia itu nikah sama Om Bobby yang usianya jauh lebih tua daripada dia. Jadi sekarang orang-orang ngira kalau seleranya Tante Cynthia itu cowok yang kaya. Dan gak peduli kalau cowok itu lebih tua daripada dia. Tapi sekarang aku tahu selera Tante Cynthia yang sebenarnya. Aku cuma mau kasih tahu Tante kalau kayaknya Kenzo sama Tante Cynthia itu punya hubungan spesial. Kamu jangan nuduh orang sembarangan seperti itu loh, Marsha. Aku nggak nuduh kok. Buktinya Tante, tadi pagi Kenzo datang ke rumah. Ini, coba Tante lihat aja sendiri. Setelah suami saya nggak ada, saya tidak pernah sedikit pun berniat untuk menikah lagi. Tante Cynthia itu ngomong ke semua orang biar mereka ngira kalau dia tuh punya prinsip dan setia sama Om Bobby. Tapi sebenarnya Tante Cynthia itu jatuh cinta sama Kenzo. Tante Cynthia itu nikahin Om Bobby buat hartanya doang. Sekarang Tante Cynthia udah jadi janda kaya. Dia udah punya segalanya. Jadi apa salahnya kalau misalnya dia suka sama Brondong? Ya biar lebih awet muda. Saya nggak percaya. Coba deh Tante pikir. Om Aditya itu ganteng. Dia pemilik perusahaan juga. Terus kenapa Tante Cynthia nolak-nolak Om Aditya terus? Karena Om Aditya itu bukan selera Tante Cynthia. Selera Tante Cynthia itu Kenzo. Tuh kan M-Kiss First. Semua omongan Marsha di luar nalar Miss Kiss. Apalagi Rianti juga heran dengan informasi dari Marsha. Kenzo belum sadar kalau dia itu udah masuk dalam perangkap janda yang ambisius. Ya, aku sih kasihan aja sama Kenzo Tante. Makanya aku mau cerita sama Tante soal ini. Bahkan Rianti menolak telepon dari Sandra. Kelakuan Marsha benar-benar membuat Miss Kiss heran. Simpel aja sih Tante. Aku cuma minta tolong Tante buat jauhin Kenzo dari Tante Cynthia. Oh ya, aku juga dengar dari orang-orang kalau Mutiara sama Kenzo itu udah deket dari lama. Tapi kalau gitu kenapa sampai sekarang mereka nggak jadian? Apa mungkin Kenzo gak bener-bener cinta sama Mutiara? Tapi Kenzo cintanya sama Tante Cynthia. Saya nggak bisa telan mentah-mentah semua omongan kamu. Nggak apa-apa Tante. Tapi jujur aja,
Aku perlu bantuan dari Tante. Makanya aku niat bongkar semua ini ke Tante. Tolong bikin Aurel jauh dari diktat. Saya udah paham sama niat kamu ngomong sama saya. Gimana? Tante bisa kan? Sandra nggak terima karena teleponnya di-reject. Di lain sisi, sesampainya Aditya di kantor Cynthia mencoba memantau kedekatan Cynthia dan Kenzo dari jauh. Siapa sangka yang kiss first, permintaan Marsha ditolak oleh Rianti. Kamu itu suka sama Dikta. Dan kamu nggak suka karena Dikta dekat dengan anak saya Aurel. Jadi saya rasa udah cukup pertemuan kita dan sekarang saya pamit. Tanpa mereka tahu kalau ada Ivan yang melihat mereka dari jauh. Kalau aku to the point, aku tahu Tante nggak bakal bantuin aku. Jadi ya aku barter informasi sama Tante. Ya, saya suka kejujuran kamu dan makasih informasinya. Sekarang saya pamit, permisi. Sesampainya Ivan untuk menjemput Kayla, juga ada Aurel dan Mutiara di depan kontrakannya. Ivan tidak bisa melakukan apa-apa untuk tetap memikirkan Aurel, walaupun dirinya harus berbohong depan Kayla. Melihat kepedulian Kenzo membuat Cynthia bangga karena sikap Kenzo. Kamu tuh berkompeten sekali ya ternyata. Selama ini saya pikir kamu bisa sampai sekarang karena kamu punya privilege. Tapi kayaknya kalaupun di kaki kamu sendiri, anak kamu ini bisa sukses deh. Makasih Bu Cynthia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pas banget ketika Kenzo mau pergi, Kenzo bertemu dengan Aditya. Jelas-jelas Aditya memulai keributan. Papa kesini mau ketemu mama kamu. Dan ini kantornya mama kamu kan? Bukan itu cuma alasan papa doang ya? Biar papa bisa ketemu sama Bu Cynthia. Kenzo. Kamu itu jangan menuduh papa macam-macam. Kamu sendiri diam-diam bertemu dengan Bu Cynthia. Sampai kamu mengantarin Bu Cynthia dari rumahnya sampai ke sini. Dan kamu nyetir mobilnya kan? Belakangan ini papa selalu ngeliat kamu. Kalau kalian itu bertemu dengan intens. Papa tidak mau keluar. Asalkan kamu menjawab pertanyaan papa. Ada hubungan apa kamu dengan Bu Cynthia? OOM kiss first. Kedekatan Kenzo dan Aditya membuat Aditya penasaran. Apa kamu mikir? Saat orang lain pikirkan kalau kalian itu berduaan, coba kamu lebih peka lagi. Siapa tahu tindakan kamu itu terlalu jauh, tapi kamu tidak menyadari itu. Mungkin sudah saatnya Papa itu akan menegur Bu Cynthia soal ini. Miski jadi terharu melihat Rianti mengajak ngobrol Mutiara. Apalagi Rianti juga curhat soal pekerjaannya. Siapa sangka kalau Mutiara malah mengajak Rianti pergi ke taman. Dan Rianti menerima ajakannya. Bagaimanapun Rianti ingin menikmati waktu bersama Mutiara. Apalagi Rianti gak bisa berkata apa-apa soal fakta tentang Mutiara adalah anak kandungnya. Tuh kan Kiss First, Aditya berani menemui Cynthia. Dan ini masih membahas soal hubungan Cynthia dengan Kenzo. Miss Kiss jadi heran dengan Aditya. Saya melihat kalau Bu Cynthia itu dekat sama anak saya. Bahkan lebih dekat daripada itu.
bikin malu. Kamu yang bikin malu. Kamu itu tidak jadian sama Mutiara. Dan semua orang juga tahu kalau kamu itu sudah dekat sama dia. Atau kamu itu lebih suka wanita yang lebih tua ya? Kenzo nggak jadian sama Mutiara bukan masalah ini, Pak. Bukan karena Kenzo deket sama Bu Cynthia. Kenzo mohon. Kenzo udah malu sama keluhan Papa. Stop membahas masalah ini, kita pergi dari sini, Pak. Saya kaget sekali loh, Pak. Dengan segala hormat saya minta Bapak keluar dari kantor saya. Saya nggak mau marah siang ini, jadi tolong Bapak keluar. Saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan jawabannya. By the way, Miss Kiss jadi nggak tega deh sama Aurel yang memikirkan soal kedekatan Ivan dan Kayla. Karena pemikiran Aditya membuat Cynthia heran dan mengajak mereka ngobrol. Sampai Cynthia mencoba menjelaskan kepada Aditya. Saya mau nanya. Kalian berdua nggak pacaran diam-diam kan? Gimana? Saya pacaran sama Kenzo? Kok aneh banget sih cara berpikir Bapak? Kenzo nggak tahu kenapa mikir kayak gitu ya, Pak. Papa tuh dengar gosip dari mana sih, Pak? Papa tahu kan Bu Cynthia itu seumuran sama Papa. Gak make sense lah, Pak. Kalau Bu Cynthia tidak ada hubungan apa-apa dengan anak saya, tinggal jawab aja. Nggak usah tahu kayak begitu. Saya sama Kenzo tidak mungkin punya hubungan apapun. Saya kan juga udah pernah ngomong sama Bapak, atau mungkin sama semua orang yang saya temuin, kalau saya tidak akan pernah mau menikah lagi setelah Pak Bobby meninggal. Bapak tahu kenapa saya bisa dekat dan nyaman sekali sama Kenzo? Karena anak ini baik. Saya suka banget sama pribadinya. Dia ini hangat, pinter. Saya tuh sama Dikta kurang dekat, Pak. Saya juga kadang-kadang ngerasa gimana ya, sepi ya. Saya sedih saya nggak dapat kasih sayang dari anak sambung saya. Dan sekarang ada Kenzo di hidup saya yang segitu baiknya, penuh kasih sayang. Ya saya cuma ngerasa terisi aja. Saya sayang sama dia seperti ke anak saya sendiri, Pak. Jadi tolong stop Bapak berpikir aneh-aneh tentang saya sama Kenzo. Saya minta maaf, Bu Cynthia. Saya merasa malu, Bu. Saya jadi gak enak sama Bu Cynthia. Pas banget ketika Aurel ingin pergi, dia bertemu dengan Dikta. Tanpa keberadaan Marsha membuat Aurel lebih senang. Miss Kiss jadi semakin terharu melihat Rianti yang menemani Mutiara bermain di taman. Ini membuat Rianti bahagia, tapi Rianti harus mendengar cerita Mutiara soal Widuri. Tanpa Mutiara tahu kalau Rianti memendam rasa sakitnya. Saya tuh bingung banget, Bu. Dulu saya benar-benar nggak tahu kenapa ibu saya kayak gitu. Saya tanyain juga nggak mau jawab. Karena di pikiran saya, dia itu bukan cuma ibu saya, tapi juga wanita paling kuat yang pernah saya temuin. Sampai akhirnya di nafas terakhir ibu ngakuin semuanya. Kalau selama ini, Ibu Widuri bukan ibu kandung saya, tapi cuma ibu angkat. Bu Widuri juga pernah kasih lihat foto ibu sama bapak, tapi foto bapak kurang jelas, jadi kelihatan cuma ibu. Yang jelas cuma ibu berdiri samping bapak. Dari situ saya sadar, Ibu Widuri, ibu angkat saya udah ngurusin saya dari kecil,
Dia bukan cuma sembunyiin rasa sakit dari penyakitnya, tapi juga dia nyembunyiin masa lalu yang kelam, masa lalu yang sangat menyedihkan. Walaupun saya sebenarnya kurang tahu tentang apa yang terjadi, tapi saya bisa rasain kalau Bu Duri pasti kesakitan banget. Saya mohon maaf, Mbak. Saya tahu saya salah dan saya janji saya akan tahu diri. Saya nggak akan ganggu ketika waktu Mbak sama Mas Aditya. Saya akan menunggu giliran saya karena saya sadar saya itu cuma istri kedua, Mbak. Saya mohon. Gitu. Saya cuma berharap satu. Suatu saat nanti saya bisa ketemu sama orang tua kandung saya. Saya bisa ketemu sama bapak, sama ibu. Dan mereka bisa ceritain semuanya supaya semuanya lebih jelas. Mendengar semua omongan Mutiara membuat Rianti sedih dan pergi meninggalkan Mutiara. Baru juga Aditya dan Kenzo mau pergi dari kantor Cynthia, tapi tiba-tiba kedatangan Sandra membuat semuanya lebih tegang. Karena itu Cynthia mengusir semuanya dari ruang kerjanya. Sedangkan Kenzo yang mengajak ngobrol Aditya diam-diam didengar Sandra. Ini bisa gaswat MK's first. Kenzo malu tau gak Pak? Kenzo malu dilihat sama semua orang. Kenzo malu di hadapan Ibu Cynthia Pak. Papa sadar gak sih Pak? Kamu marah kalau papa tuh deketin Bu Cynthia? Atau kamu tuh pengen deket sama Bu Cynthia juga? Cukup! Wah. Baru kali ini aku lihat Kenzo semarah itu ke Aditya. Mendengar omongan Mutiara membuat Rianti sakit. Terlebih saat ini dia merasakan posisinya menjadi Widuri. Makanya Rianti berusaha untuk menguatkan dirinya. Ketika di jalan, Dikta berhenti untuk menolong ibu-ibu yang sedang kesulitan. Ini membuat Aurel terharu dan meyakinkan dirinya untuk move on kepada Dikta. Bahkan Dikta juga menceritakan soal hubungannya dengan Marsha. Sebenarnya saya sama Marsha itu dulu hampir jadian. Oh ya? Iya. Marsha itu orangnya kan cantik, smart, humble. Kalau diajak ngobrol tuh enak lah. Komplit. Astaga, MK's first. Aditya masih aja ya mancing emosi Kenzo. Ini jelas-jelas membuat Kenzo semakin marah. Kalau kamu seperti ini, Bapak akan menarik semua fasilitas. Fasilitas apa lagi sih Pak yang Papa pengen tarik dari Kenzo? Hah? Mobil yang Papa beliin buat ulang tahun Kenzo udah Kenzo taruh di rumah. Siapa lagi? Fasilitas rumah mewah yang Papa kasih buat Kenzo udah Kenzo nggak pakai lagi Pak. Kenzo udah keluar dari rumah Pak. Sekarang Kenzo kan udah resign dari kantor Papa. Jabatan CEO yang Papa kasih ke Kenzo begitu aja bakal Kenzo lepasin Pak. Tanpa mereka tahu kalau Sandra masih mendengarnya. Melihat kesedihan Rianti membuat Mutiara menenangkannya. Tapi Sandra masih berusaha menghubungi Rianti. Dan informasi soal Kenzo membuat Rianti kaget. Walaupun Rianti lebih fokus untuk cerita kepada Mutiara. Miss Kiss jadi terharu. Di lain sisi, Kenzo benar-benar mengambil keputusan untuk resign dari kantornya. Dan ini membuat Kayla heran. Bahkan pas banget ketika Kenzo yang ingin pergi, dia malah bertemu dengan Aditya. Jelas-jelas Aditya berusaha menahannya. Tapi tetap aja Kenzo lebih memilih untuk pergi. Kamu jangan pergi dari kantor. Kamu gak boleh resign. Kamu anak papa satu-satunya, penerus perusahaan ini. Sekarang saatnya Kenzo pergi dari bayang-bayang Papa.
Kalau kamu berani keluar, Papa tidak menganggap kamu anak lagi. Paham? Kayaknya Papa harus lihat diri Papa sendiri deh, Pak. Apa begini perlakuan seorang Papa pada anaknya sendiri? OMG's first, Dikta akan menerima Marsha bekerja di Santantia Cafe menjadi marketing cafe itu. Jelas-jelas Marsha akan bekerja sama dengan Aurel. Ini lagi, Sandra yang tahu soal Kenzo yang resign membuat Sandra cari cara untuk menolong Kenzo. Dan Sandra yang panik memberitahu kepada Cynthia. Kenzo, selangkah lagi. Papa tidak menganggap kamu anak lagi ya. Selamanya, Papa nggak main-main. Miskis benar-benar khawatir melihat sikap Kenzo kepada Aditya. Dan Kenzo lebih memilih pergi meninggalkan Aditya. Walaupun emang nanti Papa nggak bakal anggap Kenzo sebagai anak Papa lagi, Pak. Kenzo bakal tetap menganggap Papa sebagai Papa Kenzo kok. Selamanya. Dan Kenzo tuh nggak pantas dihukum, Pak. Karena Kenzo nggak salah, Pak. Papa yang salah. Kenzo! 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 Setelah itu, Kenzo menghubungi Mutiara yang sedang bersama Rianti. Walaupun Kenzo khawatir dengan keadaan Mutiara bersama Rianti, bahkan Kenzo akan segera menyusulnya. Kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu nggak dimarahin sama Mama kan? Enggak kok mas, saya nggak tahu Bu Dianti dapat keajaiban apa, tapi keren banget. Bu Dianti sana nggak marah-marah sama saya, dan malah baik banget sama saya dari tadi. Syukurlah, saya sedang dengerin. Sedangkan Sandra masih aja menceritakan kepada Cynthia soal keadaan Kenzo. Sandra khawatir karena Kenzo yang akan keluar dari pekerjaannya. Bahkan Sandra akan menyuruh Kenzo untuk melamar di tempat Cynthia. Kepergian Kenzo membuat Aditya histeris. Bagaimanapun, Kenzo adalah anak laki-laki satu-satunya yang akan meneruskan perusahaannya. Ini membuatnya mengingat segala kenangannya di masa lalu. Papa sudah melakukan segalanya buat kamu. Lebih dari Aurel. Anak Papa, ya Papa tunggu bertahun-tahun. Kamu tuh salah menilai aku. Aku pengen punya keturunan. Melanjutkan perusahaan aku. Mas. Iya nak. Iya nak. Iya. Iya ini Papa. Iya ini Papa nak. Apa saya? Hidupku sempurna. Papa akan kasih nama kamu Kenzo Putra Aditya. Tanpa Aditya tahu kalau Kayla jadi gak tega mendengar seberapa histerisnya Aditya. Makanya Kayla juga memberitahu Mutiara. Ini jelas-jelas membuat Rianti juga kaget. Miskis jadi gak tega melihat Kenzo. Walaupun dirinya jadi teringat soal masa kecilnya yang dijaga oleh Aditya, bagaimanapun Kenzo harus melakukan ini. Aku kecewa dan malu, Pak. Jangan dulu Papa selalu mengemaskan aku dibandingkan Aurel. Aku yang paling diandalkan, aku yang diharapkan jadi penerus. Tapi justru itu yang bikin aku tertekan. Yes, sepeda baru. Iya nak, ini sepeda baru kamu. Sekarang kamu cobain ya. Hati-hati tapi. Ayo, pelan-pelan. Ya, oke. Awas Kenzo! Kamu nggak apa-apa? Hah? Apa-apa? Mas, hati-hati dong kalau nyetir. Gimana sih? Maaf Pak, nggak sengaja Pak saya. Maaf. Kalau ketabrak anak saya bagaimana? Kamu dan keluarga kamu akan sengsara seumur hidup. Iya, maaf Pak ya. Sah! Kamu nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa. Benar. Kamu tuh harus ingat kalau Kenzo itu adalah penerus Papa, ya?
Papa bener-bener khawatir sama kamu. Kadang itu justru bikin aku merasa bersalah sama Aurel. Dari dulu papa selalu anggap aku anak kesayangannya. Sampai lupa, papa juga punya Aurel. Kenzo, nih lihat nih, papa beliin mainan buat kamu. Nih dia nih. Pas nih kita buka ya. Makasih ya, Pak. Iya nak. Papa sering beliin aku mainan, bahkan tanpa aku minta. Mas, kamu sering banget beliin mainan buat Kenzo, tapi kenapa kamu juga nggak beliin Aurel boneka? Oh iya, aku lupa. Nanti aku beliin aja. Kalau nggak gini aja, kamu beliin dulu. Soalnya kan mainan perempuan aku juga nggak tahu selera itu kayak gimana. Jadi kamu aja yang beliin ya. Tahun ini papa beliin aku mobil mahal sebagai kado ulang tahun. Padahal aku nggak pernah minta. Tapi waktu ulang tahun Aurel, papa cuma kasih uang mama dan suruh beliin HP terbaru buat Aurel. Seolah Aurel itu bukan anak kandungnya papa. Maaf, Pak. Mungkin sekarang waktunya papa menganak-emaskan Aurel dan gak mengistimewakan aku lagi, Pak. Mengetahui kabar soal Kenzo membuat Rianti khawatir, tapi mereka akan menunggu Kenzo. Bahkan Mutiara mengajak Rianti jajan bersama. Kedatangan Marsha membuat Aurel overthinking, tapi dirinya dibuat kesal karena Ivan yang menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Tapi karena overthinkingnya, Aurel mengiyakannya. Pas banget deh jika Kayla yang minta Ivan untuk menjemputnya, dan Ivan juga mengiyakan Kayla. Walaupun Ivan jadi bingung, Miskis jadi terharu melihat Mutiara yang meyakinkan Rianti memakan jajanannya. Tanpa Mutiara tahu ini membuat Rianti senang. Tuh kan Kiss First, kedekatan Mutiara dan Rianti membuat Kenzo heran. Apa aku nggak salah lihat ya? Mama sama Mutiara bisa ketawa bareng. Pada makan apa sih? Es doger, Mas. Iya nih, Mama juga nggak suka es dogernya nggak enak. Kenapa Bu Rianti tiba-tiba berubah? Mungkin emang Bu Rianti gak mau kelihatan akrab sama aku depan orang lain. Dan aku harus belajar beradaptasi. Aku harus mahamin Bu Rianti. Tapi kedatangan Kenzo membuat sikap Rianti berubah. Bahkan Kenzo meminta dirinya ngobrol berdua dengan Rianti. Sedangkan Marsha yang baru selesai interview langsung meminta Aurel mengajarkan pekerjaannya. Tapi Aurel jadi ketus kepada Marsha. Ternyata Kenzo tidak memberitahu apa-apa soal alasannya resign dari kantor Aditya. Setelah Rianti yang pergi, Kenzo lebih dulu menemui Mutiara. Ini untuk Kenzo menjelaskan rasa bersalahnya kepada Mutiara. Udah pasti ujung-ujungnya mereka berdebat. Saya tahu belakang ini saya lagi sering marah-marah sama kamu. Dan kamu juga tersinggung gara-gara saya. Oleh karena itu saya pengen menebus kesalahan saya. Gak apa-apa kok Mas. Saya ngerti. Mas Kenzo pasti stres banget sekarang. Apalagi dengan semua ini terjadi. Masalah Mas Kenzo lagi banyak dan Mas Kenzo lagi di dalam masa yang berat. Makasih. Karena kamu udah ngertiin saya. Ini buat kamu. Sosis bakar favorit saya. Makasih banyak ya Mas Kenzo. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, tapi itu sosis bakar saya jatuh. Aduh. Nih pakai makan punya saya aja. Enak banget. Nggak. Mas Kenzo, kita tuh udah gede, ngapain masih ngerjain saya?
Mutiara, makannya pelan-pelan dong Mutiara. Kenapa pelan-pelan? Kata Mas Kenzo mau sholat jamaah bareng. Kamu bisa aja ngejawab saya, Mutiara. Mutiara! Miskis jadi terharu melihat Kenzo, Mutiara, dan Rianti yang sholat bersama. Saya cuma ngasih tahu kamu kalau saya akan menghentikan investasi saya ke perusahaannya Pak Aditya. Cynthia akan segera menarik investasi dari perusahaan Aditya. Aduh, lagi-lagi MK's first. Kenzo dan Mutiara lagi-lagi berantem. Kan? Apa? Kenapa kan? Mas Kenzo mual mau muntah. Kamu kenapa makan es Mutiara? Karena segar. Terus enak juga siang-siang, dingin. Bah, saya jadi gak kepanasan. Kamu kan belum sembuh. Ngapain makan es? Mas Kenzo, saya ini sembuh bukan dari demam, batuk, pilek. Tapi saya sakitnya karena koma. Lagian juga dari awal, saya udah minta ya ke Mas Kenzo. Buat Mas Kenzo beliin saya es krimnya, sampai sekarang gak ada. Saya nggak beliin kamu es krim karena saya tahu kamu tuh belum sembuh Mutiara. Lagian saya juga ingat kok. Baru mau saya beliin. Bohong. Kapan saya bohong sama kamu Mutiara? Kamu nyanyi gak sabaran. Susah banget kasih tahu. Saya lagi yang salah. Tuh kan. Kalau kamu salah pasti saya salahin Mutiara. Kan saya udah bilang sama kamu. Udah saya maunya gimana? Saya udah masuk perut, udah ditelan, udah dinikmatin kesegarannya, esnya. Setiap butir dari esnya udah dirasain. Kalau sakit nggak usah ngerepotin ya? Gak ada, saya nggak pernah ngerepotin kalau sakit. Paling juga kalau kamu sakit saya yang telepon nanti. Gak ada ya, gak ada kasusnya saya telepon-telepon Mas Kenzo pas saya sakit atau saya ngeluh. Lihat aja ntar. Oke. Gak hanya itu MK's first. Cynthia akan menjadikan Sandra sebagai investor tunggal. Ini membuat Sandra kesal. Apalagi dirinya bisa aja gagal untuk dekat dengan Kenzo. Rianti memikirkan keadaan Mutiara ke depannya. Tapi dirinya dihubungi oleh Sandra. Miskis jadi curiga dengan rencana Sandra. Apalagi Sandra mengkaitkan ini dengan masalah keluarga Rianti. Aku punya satu tugas simpel buat Tante. Dan kalau misalkan Tante mau lakuin tugas ini, aku bakal bayar Tante 20 kali lipat gaji Tante sekarang. Go home and don't go anywhere. Tante harus pulang ke rumah. Kalau Tante pulang ke rumah, aku bakal bayar Tante 20 kali lipat. Plus, aku tambahin 500 as deposito. And also, aku bakal coba buat throw in permintaan maaf sama Aditya. Great deal? Jelas-jelas tawaran Sandra membuat Rianti marah. Kepulangan Aditya masih berusaha mencari Aurel. Bahkan dirinya meminta para ART-nya mencari keberadaan Rianti dan Aurel. Bagaimanapun Aditya sangat takut kehilangan anak-anaknya, walaupun dirinya bisa kehilangan Rianti. Di lain sisi, Mutiara berusaha untuk membuat Kenzo cerita kepada dirinya, walaupun Kenzo tidak bisa berkata apa-apa soal keluarganya. Mas Kenzo yakin gak mau pulang ke rumahnya Pak Aditya? Saya nggak mau. Mas, ayo dong jangan keras kepala, pikirin ini dulu baik-baik. Kasian tahu Pak Aditya. Kalau saya bilang nggak mau, ya nggak mau Mutiara. Kamu nggak usah maksa, bisa kan? Saya nggak maksa, saya cuma nyaranin. Itu kan emosi. Saya punya alasan kuat kenapa saya harus pergi dari rumah saya. Dan kamu nggak perlu tahu apa aja yang udah saya laluin hari ini. Karena mungkin gak enak dan bakal menyakitkan kalau kamu tahu. Kan, selalu aja. Mas Kenzo tadi bilangnya ke saya, mau curhat sama saya. Tapi tiba-tiba sekarang saya nggak perlu tahu. Mas Kenzo ini kenapa ya berubah-ubah mulu? Saya sadar kalau cerita ke kamu ini justru akan ngebongkar aib keluarga saya. Lagian saya nggak mau kamu ikut sedih sama masalah yang saya lagi hadapin sekarang.
Dan di tengah itu, Mutiara dihubungi oleh Ipah. Bagaimanapun dirinya gak memberitahu soal keberadaan Rianti dan Aurel. Tapi setelah Rianti sholat, Rianti meminta Kenzo untuk pulang dan menenangkan dirinya. Lepas banget MK's first. Kayla yang baru keluar langsung dijemput oleh Ivan. Tapi baru banget bertemu, Ivan dihubungi oleh Aurel. Dan ini membuat Ivan bingung karena telah mengiyakan semuanya. Walaupun Ivan berbohong kepada Kayla. Sedangkan Dikta yang tahu rencana Aurel membuat Dikta bingung dengan sikapnya. Oh guys, what MK's first? Aditya nekat untuk datang ke Sententia Cafe. Ini membuat Aurel untuk segera kabur. Bahkan ini membuat keributan di antara mereka. Tunggu Aurel. Kamu kenapa sih? Papa kesini mau jemput kamu. Kamu jangan kayak gini dong. Ayo kita pulang ya. Karena aku nggak mau ketemu sama Papa. Aurel. Ayo kamu pulang ya. Papa janji sama kamu. Papa nggak usah janji sama aku kalau Papa bakal ngingkarin janji Papa kayak yang kemarin. Aku tahu kok, Papa itu nggak akan pernah bisa berubah. Apa yang bisa Papa lakukan supaya kamu bisa maafkan Papa? Nggak ada. Aku mau Papa pisah sama Mama. Supaya Papa nggak nyasukin Mama lagi dan Papa bisa ngeliat perempuan manapun yang Papa mau. Aurel. Bagaimanapun Aurel tetap nekat untuk pergi dari Aditya. Untung aja ada Ivan di sana. Setelah itu Aditya malah marah dan menyalahkan Dikta. Kenapa malah marah ke saya? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kalau kamu tidak ikut campur, semua tidak akan terjadi. Paham? Rianti benar-benar kepikiran dengan tawaran Sandra. Walaupun Rianti benar-benar heran dengan tujuan Sandra. Dan terpaksa dia menyetujui rencana Sandra. Niat Rianti untuk pulang membuat Mutiara menyetujuinya. Pas banget dengan Mutiara yang akan mengajak Rianti untuk makan terlebih dahulu. Lagi-lagi MK's first. Aurel dan Ivan mempermasalahkan soal perasaannya. Dan berusaha untuk membujuknya. Udah, kalau emang nggak ada yang mau kamu omongin lagi, aku mau pulang. Ayo, no please. Tanpa mereka tahu, ada Marsha yang mengabadikan kedekatan mereka. Berita soal Kenzo membuat Cynthia kepikiran. Makanya dia berusaha untuk memastikan keadaan Kenzo. Betapa kagetnya Ipah ketika pergi ke kontrakan Mutiara, ia malah bertemu dengan Rianti. Ipah? Neng? Ipah dari kapan di sini? Barusan aja, Neng. Tadi Bibi datang langsung ketemu sama Bu Rianti. Oh. Udah, kalian berdua lanjutin ngobrolnya di dalam aja. Mutiara, itu Ipah bawain makanan buat kamu. Makasih banyak ya, Bi. Sama-sama, Neng. Baik, Bu Rianti. Aditya. Tapi ini bahaya. Ketika mereka akan masuk, ada Aditya yang datang. Sedangkan Dikta jadi kepikiran soal Aurel yang kembali dekat dengan Ivan. Marsha yang tahu membuat Dikta semakin panas. Apalagi dirinya mengirimkan bukti kedekatan Aurel dengan Ivan. Benar-benar bikin Miskis kesal. Ini asli, bukan editan. Ya bukanlah, tapi kalau kamu anggap itu editan, terserah. Ternyata Marsha yang mengajak Ivan bekerja sama. Ini agar Marsha bisa merebut Dikta. Kedatangan Aditya membuat Rianti mengunci pintu kontrakannya. Dan jelas-jelas Aditya berusaha untuk masuk. Rianti, tolong buka pintunya Rianti. Kita pulang yuk. Rianti. Aku memang berniat kembali ke rumah. Tapi aku harus terlihat jual mahal di depan Mas Aditya. Biar Mas Aditya gak ngeremehin aku lagi. Pas banget lagi ada Aurel yang datang. Dan langsung dihalangi oleh Aditya. Begitupun setelah Aurel masuk ke kontrakan. Rianti berusaha menahan pintu itu lagi. Dan membuat Aditya memohon. Bu Rianti, saya boleh keluar untuk ngomong sama Pak Aditya?
Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya, Mutiara. Kamu diam aja di situ. Mama minta maaf kalau Mama harus pura-pura benci sama kamu di depan orang lain. Mama gak mau orang-orang menganggap ada sesuatu yang aneh. Kalau di depan orang, Mama akan tetap bersikap seperti dulu, yang seolah gak suka sama kamu. Tapi kalau kita lagi hanya berdua, Mama akan bersikap seperti seorang ibu. Maafin Mama ya Mutiara, kalau kamu jadi bingung dengan sikap Mama. Lagi-lagi Bu Rianti bentak aku. Padahal sebelumnya sikap Bu Rianti manis banget sama aku. Aku gak ngerti kenapa sikap Bu Rianti suka berubah-ubah kayak gini. Bahkan Mutiara yang ingin membantu Rianti membuat Rianti membentaknya. Ini karena Rianti yang harus berpura-pura membenci Mutiara di depan semua orang. Sampai akhirnya Mutiara akan menemui Aditya untuk menengahi masalahnya. Aditya, maaf. Saya belum bisa ngebujuk Bu Rianti atau Mbak Aurel untuk keluar, untuk tinggal lagi sama Bapak dan ngobrol sama Bapak. Tapi Bapak coba besok, atau mungkin lusa. Siapa tahu mereka berubah pikiran dan mau. Saya sudah melakukan segala hal, Mutiara. Termasuk berdoa, apa yang kamu sarankan saya. Tapi mereka masih belum memaafkan saya dan tidak mau pulang ke rumah. Ya mungkin Allah, Dia mau mendengarkan doa-doa saya. Bapak gak boleh bilang kayak gitu. Setahu saya, sabar adalah jembatan untuk doa-doa yang akan dikabulin. Jadi insya Allah, saya yakin sekali. Kalau Pak Aditya lebih sabar lagi dan lebih banyak lagi berdoa, insya Allah pasti semuanya baik-baik aja. Bu Rianti pasti balik pulang. Mas Kenzo, Mbak Aurel. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang menenangkan Aditya. Rianti yang melihat interaksi itu membuat Rianti tersentuh. Dan pas banget dengan Sandra yang memberikan bukti bayaran untuk Rianti. Nana udah pulang, Mah? Aurel, maafin Mama. Mama sebenarnya masih cinta sama papa kamu, Aurel. Kenyataan Rianti yang akan pulang membuat Aurel mengajak Rianti ngobrol berdua. Akibat Mutiara yang menangkan Aditya, Aditya berhasil untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Aditya meminta Yanto memesankan makanan favorit Aurel. Ini membuat Aditya mengingat kenangannya bersama Aurel. Keputusan Rianti membuat Aurel memohonnya. Rianti tetap tidak ada pilihan. Ketika Nunu yang ada di rumah Sandra menyuruh-nyuruh Siti seenaknya. Pas banget dengan kedatangan Sandra. Ini buat Miss Kiss heran dengan kelakuan Nunu. Makanya Siti juga kesal sama Nunu. Fakta soal Aurel membuat Dikta kepikiran. Tapi dirinya yang galau menutupinya dari Cynthia. Sampai membuat Cynthia memastikan kepada Marsha. Kayaknya Dikta lagi galau deh, Tante. Soalnya tadi aku lewat taman, terus aku lihat Aurel pelukan sama cowok. Soal Aurel membuat Cynthia jadi heran dengan kelakuan keluarga Aditya. Miss Kiss jadi kesal dengan sikapnya Marsha. Nah, buat MKissVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.